Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi dengan channel Babe Rahmat. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari saudara kita di Purbalingga yang mengalami akan dilelang rumahnya karena kreditnya atas nama dia, atas nama orang lain, tapi kebetulan menggunakan jaminan punya dia. Salah satu jaminannya punya dia. Jadi Bapak Ibu, menurut dia rumah saya taksirannya 1 miliar lebih Pak, tapi cuma dilelang 335 juta saja. Kemudian saya mencoba mencari tahu, saya buka website lelangnya dan saya dapatkan ternyata di sana lelang dengan secara cesi gitu ya. Nah ini saya akan menjelaskan ke teman-teman bahwa yang dimaksud lelang cesi adalah lelang yang hanya mengalihkan terhadap hak tagihnya saja. Jadi tidak melunasi pinjamannya di banknya. Bukan begitu maksud saya. Pinjamannya dilunasin, tapi hanya dalam bentuk menjual tagihannya saja. Jadi pinjaman di bank tersebut lunas, tapi yang dialihkan itu hanya tagihannya saja. Sehingga pemenang lelang itu tidak mendapatkan tidak disertai sertifikat yang dibalik nama kepada yang bersangkutan. Jadi kalau lelang umum itu pemenang lelangnya mendapat risalah lelang, kemudian dia pergi ke kantor pertanahan untuk membalik nama sertifikatnya berdasar risalah lelang tersebut gitu ya. Karena pinjaman yang di bank tersebut sudah lunas dengan cara dilelang seperti itu. Nah, dalam hal yang dimaksud lelang cesi, itu yang dilelang itu hanya hak tagihnya saja. Jadi mengalihkan hak tagihnya. Jadi debitur itu hutangnya masih tetap, tapi dia beralih krediturnya yang semula dari bank X maka kepada pemenang lelang tersebut. Nah, apa ini kekurangan dan kelebihannya? Jadi lelang cesi itu cenderung lebih murah karena tidak memperhatikan berapa nilai jaminan. Karena yang dilimpahkan atau yang dialihkan itu hanya hak tagihnya saja. Jadi kenapa tadi nilai rumah tersebut katanya diperkirakan 1 miliar tapi ternyata hanya dilelang dengan 335 juta. Jadi karena itu sebenarnya bukan lelang dalam pengertian secara umum, lelang yang menyertakan dengan balik nama sertifikat, enggak. Jadi belum disertakan dengan balik nama sertifikat. Sertifikatnya masih atas nama debitur dan masih ada pengikatan hak tanggungannya. Ya, debitur yang tadi ketika dialihkan penagihannya, dicesikan, maka pemenang lelangnya itu adalah kreditur yang baru. Nah, secara umum kalau di undang-undang, saya lupa undang-undangnya, tapi yang jelas pengalihan itu dibenarkan oleh undang-undang gitu ya, memang diatur dalam KUH Perdata, tapi saya lupa pasalnya. Tapi sekarang ini kalau dulu itu tidak mensyaratkan harus persetujuan debitur. Jadi dulu cukup hanya memberitahukan saja. Bila sudah terjadi perpindahan kreditur dari bank kepada seseorang atau kepada lembaga lain, itu cukup memberitahukan saja bahwa krediturnya sudah beralih gitu. Nah, dalam sebuah gugatan tahun 2016 kalau nggak salah, itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kurang lebih membatalkan putusan lelang tersebut. Jadi putusannya mewajibkan
dari putusan dari pengadilan negeri tersebut mewajibkan lelang cesi itu harus sepersetujuan debiturnya. Kalau nggak salah Bank Victoria itu yang digugat waktu itu. Nah, dengan demikian maka ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang bisa digunakan sebagai acuan bila terjadi perkara yang sama. Jadi dengan putusan itu, kalau Bapak Ibu kebetulan asetnya dilelang secara cesi dan tanpa pemberitahuan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan jurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk dimohonkan pembatalannya. Jadi dengan putusan itu sekarang mensyaratkan pengalihan tagihan tersebut atau cesi tersebut dengan persetujuan debiturnya, ya. Jadi lelang cesi tersebut walaupun menurut KUH Perdata dibolehkan, tapi dengan adanya putusan jurisprudensi tadi, ya, dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sekarang berarti walaupun lelang cesi tetap harus mendapatkan persetujuan debiturnya. Nah, kalau tadi teman kita yang menanyakan tadi, dia merasa, Pak, saya mau dilelang tapi cuma 335 juta gitu, padahal nilai aset saya kalau pengakuan dia bisa laku 1 miliar bahkan lebih gitu, dan itu ternyata lelang cesi. Jadi saya rasa nggak begitu perlu khawatir sekali, karena tidak berarti serta-merta pemenang lelang itu sudah memiliki aset tersebut, karena ketika dia gagal menagih sendiri gitu, maka tetap harus melalui mekanisme lelang jaminan gitu, ya. Terus perlu juga diketahui Bapak Ibu bahwa lelang cesi itu biasanya ciri-cirinya harganya lelangnya itu mendekati nilai hutang saja. Jadi tidak memperhatikan berapa nilai aset sesungguhnya gitu. Kalau lelang umum kan misalnya nilai asetnya 1 miliar, kemudian pinjamannya cuma 330 juta. Maka di lelangnya itu berdasar nilai likuidasi terendahnya. Misalnya nilai likuidasi menurut bank misalnya 700 juta gitu. Maka dia akan lelang di angka 700 juta. Nah, kalau pinjamannya cuma 350 juta dan laku 700 juta, maka kelebihan dari 700 juta itu harus dikembalikan kepada debiturnya gitu. Nah, sedangkan lelang cesi karena belum dilunasi pinjamannya, bukan belum dilunasi, karena hanya dialihkan hak tagihnya, maka sesungguhnya pinjaman tersebut memang lunas kepada banknya, tapi sesungguhnya agunannya belum dilelang. Jadi yang dilelang itu hanya hak tagihnya saja. Jadi menurut saya itu masih bisa dinegosiasi, apalagi kalau nggak salah lelang cesi itu mensyaratkan tadi harus ada persetujuan dari debiturnya, sehingga bila Bapak Ibu merasa tidak diberitahu, maka permohonan lelang cesi itu bisa diajukan pembatalannya. Kayak gitu, ya. Sementara mungkin kita juga harus mewaspadai walaupun itu lelang cesi, karena fenomenanya di lapangan yang terjadi lelang cesi itu dilakukan juga dibeli oleh karyawan bangsit itu sendiri gitu. Makanya harus tetap diwaspadai, tapi tidak perlu takut berlebihan. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.